pemimpin itu adalah pelayan umat. Ini saya kira sama dengan kearifan yang disebutkan dari pastor yang diambil di Injil tadi ya. Lalu kemudian yang kedua adalah zuhud, kerendahan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap rendah hati. Ya. Kerendahan hati bukan rendah diri. Beda ya antara rendah diri dengan rendah hati. Ini prinsip yang kedua, nilai yang bisa menjadi fondasi dari kepemimpinan. Lalu kemudian yang ketiga adalah integritas dan kejujuran. Aku udah kementil. Artinya perpaduan antara nilai yang dipegang dengan perbuatan yang dilakukan. Sama antara kata dengan perbuatan. Nah, ini disebut dengan integritas dan kejujuran. Lalu kemudian yang keempat, seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan. Vision and goals, ya, and goal. Jadi visi masa depan harus jelas. Itu terjemahkan menjadi direction, ada langkah-langkah, ada tujuan, ada target, ya, yang itu jelas, gitu ya. Targetnya ini bagi saudara sekalian yang sekarang belajar memimpin di BEM atau di organisasi intra maupun ekstra, saya kira penting untuk melaksanakan seperti ini. Jadi ada target, misalnya jadi mingguan, bulanan, bahkan tahunan, gitu ya. Lalu siapa yang harus mengerjakan apa, itu harus jelas. Jadi tentang ini mengibaratkan tentang berjalan di Paul tadi. Jadi ada papan besar yang disitu tertulis ke Surabaya, ke arah kiri, ke Pasuruan, ke arah kanan. Maka ini ibarat seperti visi, sehingga penumpang kita itu menjadi tahu. Itu harus ditulis dengan besar. Bahkan kalau kita pun berlari, kita masih bisa membaca visi kita. Ya, nah, ini harus. Kemudian yang kelima, apa yang kita sebut sebagai lifelong education atau long life education atau lifelong learner, ya, lifelong learner. Jadi prinsip belajar sepanjang hayat ini penting. Sekali seorang pemimpin berhenti belajar, maka dia berhenti menjadi pemimpin. Ya. Lalu kemudian yang keenam, sebelum terakhir, tentang kekuatan tim. Kalau dalam bahasa kita, we have what values. Di antaranya adalah one of these values is together. Mahiyah, dalam bahasa Arabnya itu mahiyah. Every we call mahiyah, together. Kekuatan tim, ya, power of tim. Ya. Ini menjadi penting. Bahwa pemimpin hebat itu tadi disebutkan bergerak dari saya ke kita. Jadi cara berpikir itu tidak lagi saya, tetapi spektrumnya adalah kita, kebersamaan. Ya. Dan kalau di dalam Islam, Robert, dalam Islam itu dalam kebersamaan itu ada barokah. Together benar dari blessing, barokah. The Prophet Muhammad said that Quranul wahid lisnain. Karena kebersamaan, maka makanan satu orang itu bisa berbagi menjadi banyak orang. Ini karena kebersamaan. Ini yang disebut sebagai blessing, ya, sebagai keberkahan. Maka seorang pemimpin harus selalu spektrum berpikirnya itu adalah kita dan saya. Ya. Jadi saya kira perlu kita praktekkan, ya, ada yang sekarang menjadi aktivis di intra maupun ekstra kampus. Saya kira ini perlu kita waktikan. Lalu kemudian yang terakhir, kejelasan dan komunikasi. Nah, ini juga penting bahwa komunikasi adalah aspek yang paling dasar yang dalam hubungan interaksi antar manusia. Maka dalam satu organisasi tanpa ditopang oleh komunikasi yang baik, maka ya, visi yang dari besar, langkah-langkah strategi yang jelas tentu tidak bisa dipahami oleh tim kita dengan baik. Nah, saya kira itu kesimpulan yang bisa saya ambil, saudara sekalian. Silakan. Ya, if you have question, kalau Anda punya pertanyaan, silakan angkat tangan. Isa, please. Halo? Isa. Ya, Isa. His name is Jesus Christus. In Arabic, Isa. Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ya, his name is Isa Al-Masih. So we translate in English, Jesus Christus. Silakan, Isa. Thank you.
Spanish is popular in later. Because I'm not fluent in English, I will speak in English. I hope you can read the translation. So it's a short. Okay. Thank you. Sebelumnya perkenalkan, saya di PAI diberikan amanah untuk kemudian memimpin teman-teman sekalian dalam organisasi, di mana organisasi ini adalah berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah pengembangan minat bakat, yang kedua adalah kemudian bagaimana memberdayakan mereka. Terkait dengan hal itu, kemudian pada kabinet sekarang, kebetulan kita ada kesamaan diskusi. Bagaimana saya dengan teman-teman menuliskan tentang kepemimpinan melayani atau self leadership yang digagas oleh Robert Greene. And then dalam pelaksanaannya, tentu yang menjadi penghambat adalah persoalan keragaman individu yang itu harus diakomodir bersama-sama. Yang kedua adalah pada masa transisi kepemimpinan sebelumnya kemudian pada kepemimpinan selanjutnya, ini perlu adaptasi yang cukup panjang, tetapi hal itu kemudian sangat kontras dengan masa kepemimpinan kami yang sudah berjalan 1 tahun. Bagaimana kita tahu kepemimpinan di Indonesia ini ada semacam budaya yang cukup feodal antara atasan dan bawahan, yang itu pergeserannya cukup lama dan harus ada penyesuaian. Saya harap nanti narasumber melalui Mr. Robert dapat menjawab pertanyaan saya, dan saya sangat senang tentu dengan apa yang digagas teman-teman di organisasi PAI ini dengan kesamaan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, saya